hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, tahun baru, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat lagi, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun. Sekali lagi ya. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Puji Tuhan, mungkin ada yang terkabul, silakan. Ya, Roni. Itu anak lagi. Yesus namanya menyembuhkan, memujikan, bahkan mati, tebus dosa, urut dosa, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar, takkan lupa, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ada sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak berani meninggalkan diriku di waktu aku susah, waktu kesendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus.
Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan lagi firman Tuhan. Ya, saya minta Pak Daud doa untuk besok. Mari saudaranya kita akan berdoa untuk mendengarkan pesan Tuhan melalui hamba. Ke dalam kehidupan kami semua yang ada, Tuhan, setiap pujian itu menjadi kesukaan kami dan juga menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan menerima pesan, kami membuka hati kami supaya pesan itu boleh ada dalam hidup kami, untuk kami bisa lakukan sepanjang hari terus sampai akhir. Roh Kudus, Kau mengurapi hamba, sampaikan pesan. Kami siap semua untuk menerima.
dalam nama Yesus. Amin. Mari, Dedi. Cek. Ah, ya. Shalom buat semuanya. Puji nama Tuhan, kita bisa hadir, kita bisa kumpul di tempat ini. Itu satu kemurahan Tuhan. Yang jelas kita ada itu bukan kebetulan atau bukan karena dikumpulkan, ya kan? Kolek di sini saya manggilnya Kolek ya. Kolek di sini bisa mengumpulkan sedemikian banyak karena dia punya kerinduan dan ternyata kerinduannya juga sejalan dengan apa yang Tuhan mau, supaya keluarga besar tetap bersyukur sama Tuhan di tempat ini. Dan sekali lagi saya bilang ini karena kemurahan Tuhan ya di sini, dan saya bersyukur juga ternyata bisa banyak hamba-hamba Tuhan juga bisa berkumpul di tempat ini, dan lebih senior dari saya. Saya tadi juga nggak percaya kalau saya yang diminta gitu ya, karena saya pikir kan masih banyak yang lebih senior. Tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan yang datang sama kita itu adalah pesan Tuhan ya, melalui siapapun itu pasti ada yang Tuhan ingin kita kerjakan untuk kita lakukan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini karena ini masih di bulan Desember dan sebentar lagi tanggal 25 Desember kita akan sama-sama merayakan Natal ya kan, kelahiran Tuhan Yesus. Nah, itu satu sukacita yang besar buat kita. Karena saya yakin dan percaya setiap kelahiran Yesus itu dirayakan, diperingati seluruh dunia, itu membawa kita sebenarnya ke sebuah pintu gerbang untuk memasuki dalam musim yang baru. Makanya saya bersyukur juga secara tidak kebetulan, memang Tuhan rencanakan Yesus itu secara kalender Masehi lahir di tanggal 25 Desember. Ya. Terkait dengan isu-isu di luar, percaya itu sudah dipikirkan, sudah dipelajari oleh bapak-bapak gereja bahwa memang benar tanggal 25 Desember itu kelahirannya. Kenapa kok tahun barunya di tanggal 1? Ya karena memang aturan dari Yahudi, hari ke-8 setelah kelahiran baru ada dinamakan sunat. Nah, sunat itulah Yesus diberi nama secara resmi gitu. Jadi tahun barunya di situ kan biasanya orang kalau lahir tanggal segitu ya tahun barunya di situ ya. Tapi buat tradisi Yahudi itu berbeda. Kalau saya mau bahas itu panjang, tapi kita tidak bahas itu pada malam hari ini. Nah, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Mungkin ada di handphone atau ada yang bawa Alkitab, bisa buka di kitab Injil Matius. Ini sebagai dasar malam hari ini. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti sudah sering baca ayat ini tentang garam dunia dan terang dunia. Ini ada hubungannya dengan Natal nanti yang saya ingin sampaikan ya. Garam dunia dan terang dunia. Saya akan bacakan buat kita semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya pengen ayat yang terakhir kita baca sama-sama dengan suara yang kita bisa dengar masing-masing. Ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Kalau di dunia ya kita mendengarkan bersama ya berita gitu ya, entah itu ahli politik, entah itu ahli keuangan, entah itu pemimpin-pemimpin negara, siapapun gitu. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mendapat penglihatan, yang mendapatkan pesan gitu bahwa 2023 bahkan sampai 2025 bahkan seterusnya terlihat gelap. Benar ya? Banyak bencana, banyak hal yang terjadi. Seperti itu kan? Sesuatu yang sepertinya menakutkan. Benar ya? Sesuatu yang menakutkan. Kalau saya pikir-pikir sebenarnya begini Bapak Ibu Saudara. Setiap kali bulan Desember kita mau masuk Januari, tahun depannya itu pasti gelap. Saya juga nggak bisa lihat apa-apa. Jangankan tahun depan, besok aja saya nggak tahu. Ya kan? Yang saya tahu adalah besok itu adalah hari Jumat. Betul ya? Yang kita tahu sesuatu yang berjalan seperti itu. Betul kan? Yang sudah ditetapkan seperti itu. Tapi apa yang akan terjadi dan sebagainya kita bisa berencana. Tapi lagi-lagi Tuhan yang akan menentukan segalanya. Tuhan itu punya kehendak. Tuhan itu punya tujuan dalam hidup kita. Nah, itulah yang harusnya kita cari. Itulah yang harusnya kita tangkap. Dan itulah yang harusnya kita jalankan dalam hidup kita. Kalau dunia bilang dunia ini semakin gelap, nggak jelas. Kalau kita lihat juga perang di dunia ini masih banyak ya kan. Kalau kita search di Google itu ada 5 yang terkenal. Bahkan kalau dihitung-hitung dikumpulkan masih ada 28 perang yang terjadi di dunia ini. Tapi kita nggak tahu. Yang kita dengar cuman Rusia, Ukraina. Benar ya? Tapi yang lain-lainnya kita nggak baca. Tapi ya itu yang terjadi. Semua serba-serba tidak ada kepastian. Tidak ada yang bisa memastikan ke depannya ini seperti apa. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu sanggup memimpin hidup kita. Karena Dia tahu ke depannya ada apa. Nah malam hari ini saya mau bilang begini. Kalau kita takut, kalau kita khawatir tentang tahun depan, tentang masa depan, kita harus koreksi hati kita, hidup kita. Benarkah Yesus hadir, lahir dalam hidup kita? Firman Tuhan pada malam hari ini bilang apa di dalam ayat yang ke-16 dibilang? Saya bacakan sekali lagi. Saya agak mundur sedikit ya, karena ada kipas angin di sini. Ayat yang ke-16, pasal 5, ayat yang ke-16 tadi. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, Bapak Ibu Saudara di sini jelas bahwa hendaklah terangmu. Kalau kita dibilang, kalau dunia berkata bahwa tahun depan itu gelap, ingat, kita anak terang. Justru kehadiran kita yang membuat ketenangan. Fungsi terang apa sih? Fungsi terang itu membuat semua yang di sekitar kita bisa terlihat. Orang bisa berjalan dengan nyaman. Orang bisa melihat dirinya, kondisinya. Tapi kegelapan itu akan menutupi semuanya. Orang nggak akan bisa jalan. Bahkan kita pun nggak akan bisa melihat wajah kita kalau kita ada dalam kegelapan. Kita udah bersisiran dengan baikkah? Udah pakai bedak dengan benarkah? Pakai baju dengan benarkah? Kalau semuanya itu udah gulita. Karena itu saya mau ingatkan kepada kita semua. Ini juga mengingatkan diri saya. Kalau kita masih takut untuk melangkah di tahun 2023, kita harus koreksi. Yesus benar lahir tidak dalam hati kita. Ini mumpung Desember. Setiap kali Desember kita pasti diingatkan cerita tentang kelahiran Yesus. Di gereja-gereja pasti ada drama tentang kelahiran Yesus. Drama itu akan berlalu dengan begitu saja tanpa kita mengambil makna yang sebenarnya. Setiap kali hamba Tuhan yang khotbah di Desember juga pasti mengingatkan kepada kita, harus ada Yesus yang lahir dalam hidup kita. Jadilah terang. Jadilah garam. Itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menjadi terang, kita mampu menerangi sekitar kita. Kalau kita menjadi garam, kita mampu menjadi rasa buat orang lain. Kita juga bisa menahan kebusukan yang ada di sekitar kita. Tapi ketika kehidupan kita tidak sadar dengan kehendak tujuan Tuhan, maunya Tuhan dalam hidup kita, menjadi terang dan garam, maka kita akan sama seperti dunia. Hidup kita akan seperti garam yang tidak asin lagi. Yang cuma satu fungsinya di ayat ini dibilang,
di ayat yang kita sudah baca. Tidak akan berfungsi yang lain kecuali, berarti cuma ada satu fungsinya. Dia ditebar, dibuang di jalan untuk jalanan. Kalau zaman, kenapa ayat ini ada? Karena ada satu momennya di sana, di Israel, ada salju turun. Dan ketika itu salju menutupi jalan, maka fungsi garam yang tidak asin inilah yang berfungsi. Akan ditebar di jalan, supaya jalan itu bisa terlihat kembali dan bisa dijalani. Sekali lagi, ayat ini bilang, diinjak-injak. Fungsi kita tentunya tidak diinjak-injak. Kita harus ada di atas gunung, supaya seluruh dunia bisa melihat ada terang Tuhan dalam hidup kita. Ada terang Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan di sini mengenai terang dan hidup itu kita harus menjadi terang itu. Yang pertama adalah kalau terang itu ada pasti akan mengusir yang namanya kegelapan, ketakutan. Betul ya? Orang kalau sudah takut nggak akan bisa berpikir positif. Orang kalau sudah ada takut itu nggak akan bisa melangkah dengan baik. Orang kalau sudah takut itu nggak akan bisa mengambil keputusan yang benar. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Waktu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus hadir, dia mengubah yang namanya ketakutan itu. Waktu Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, maka dia akan mengubah kehidupan kita. Yang dulunya takut untuk bersaksi, yang dulunya takut untuk berbicara kebenaran. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, kita akan berani menyampaikan yang namanya kebenaran. Terang itu sifatnya menerobos. Ketika di tempat ini dimatikan lampunya, ya, kita nyalakan satu lilin, pasti semuanya akan ngelihat lilin itu. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Kondisi gelap bisa dilawan oleh terang. Dan ketika terang itu menyala, maka itu akan menjadi pusat perhatian semua yang ada di sekitarnya. Kalau kita menjadi sorotan itu wajar, karena kita terang. Kalau orang lain melihat negatifnya kita doakan mereka. Gini Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang menceritakan kita, berarti kita jauh berapa langkah di depan dia. Makanya dia ngomongin kita. Kita ada di depan. Ya kan? Nggak ada orang yang ngomongin di belakang. Orang itu di belakang nggak ada. Ya kan? Pasti orang yang ada di depan. Contoh nih misalnya, gosip-gosip. Pasti pemimpin yang digosipin. Nggak mungkin sih, kru yang ada di jalanan, tukang parkir, nggak akan jarang. Pasti pemimpin-pemimpin yang akan disoroti. Dan seperti itulah, waktu kita menjadi sorotan, waktu itu yang tepat untuk kita mengeluarkan terang Tuhan. Waktu terang Tuhan itu ada, kita pasti akan menjadi sorotan. Jangan sampai kita menjadi sorotan karena kelakuan kita yang tidak baik, tidak benar. Jadilah sorotan karena kita memiliki terang dari Tuhan. Itu fungsi dari terang. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang kedua, untuk kita menjaga kita supaya menjadi terang itu adalah jangan juga menjadi sok rohani. Kalau tadi takut, kalau ini jangan juga menjadi sok rohani. Serba tahu, merasa serba benar, merasa serba, dia nggak layak, harusnya saya yang layak, betul ya? Kadang-kadang kan kita merasa seperti itu, gitu. Nah ini juga harus dijaga sebaik mungkin, karena apa? Terang dan garam itu selalu sesuai dengan rencana, kehendak, dan tujuan Tuhan. Ingat di awal tadi saya bilang, setiap kita yang ada ini, Tuhan itu punya rencana, punya tujuan dalam hidup kita. Kalau rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kita sudah pada jalur yang benar. Tapi ketika itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, itu menjadi tanda tanya. Yang pertama, kalau kita mau menjadi terang, yang pertama tadi, kita tidak menjadi takut lagi karena sudah terang. Ya kan? Yang kedua, jangan menjadi sombong. Wah, kita menang-menang udah jadi anak Tuhan, kita sombong, kita bisa melakukan apa saja. Gitu ya. Yang lain masih belajar, saya udah tahu semuanya. Enggak juga. Gitu. Karena banyak juga anak-anak Tuhan yang labelnya anak Tuhan menjadi batu sandungan karena dia sombong. Yang ketiga, untuk kita menjaga, yang harus kita lakukan adalah jangan tawar, seperti tadi dibilang. Kalau garam menjadi tawar, dia akan dibuang dan diinjak-injak. Kalau kita menjadi terang, jangan redup, apalagi mati. Nah, setiap Natal kita selalu diingatkan bahwa terang itu lahir ke dunia.
Kalau terang sudah lahir ke dunia, biarkan dia menjadi sumber dalam hidup kita. Bagaimana caranya untuk dia terus menjadi sumber dalam hidup kita? Selalu terkoneksi. Di sini ada lampu, Bapak Ibu Saudara. Kalau lampu ini tidak terkoneksi, tadi saya sempat sama Tio Joni pasang-pasang lampu. Kalau dia tidak terpasang, maka dia tidak akan menyala. Tapi waktu dia terpasang, terus saklarnya dinyalakan, ada hubungan antara listrik, pusat listrik dengan lampu tersebut. Maka lampu itu bisa mengeluarkan cahaya. Waktu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita pasti akan menjadi terang seperti lampu ini. Lampu ini menjadi pusat perhatian. Banyak orang yang menggunakan acara pasti menggunakan lampu-lampu ya. Nah itu supaya apa? Semuanya makin indah, makin terang. Nah hidup kita pun seperti itu. Selayaknya kita digunakan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan dipakai, mau melekat sama Tuhan, supaya Tuhan bisa pakai menjadi terang, menjadi alat untuk membuat orang lain melihat jalan kebenaran dan kehidupan. Sekali lagi saya mau menekankan bahwa 2023 yang akan kita alami, dunia ini Alkitab sendiri udah bilang kok, semakin lama, semakin tahun akan semakin buruk, ya kan? Bahkan sampai zaman dulu tuh ada lagu yang saya juga masih belum lahir, lagu itu sudah ada. Dibilang, zaman sekarang berjagalah. Benar kan ya? Lihat dunia bergelora, kiri kanan banyak kabar, kedengaran banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berarti firman Tuhan itu yang menjadi sumber dalam kehidupan kita. Tadi saya sempat ngobrol sama Tio Joni mengenai firman Tuhan. Di dunia ini yang membuat banyak perbedaan itu karena tafsiran. Tapi Alkitab sudah menunjukkan, sudah mengajarkan kepada kita. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8 itu berulang-ulang dikatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Ketika mungkin kita mendengarkan khotbah hamba Tuhan siapapun, kita tetap hormat karena dia dipakai oleh Tuhan. Tapi waktu kita pulang kembali ke rumah, kita pelajari kembali, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, belajar, dan mau melakukan. Kembali kepada firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jadilah terang, jadilah garam. Ketika kita benar-benar melakukan fungsi kita sesuai dengan rencana, kehendak, dan tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan menjadi berkat. Tujuan kita mana sih? Kalau manusia, seluruh manusia pasti akan tujuannya sama-sama dengan Tuhan kan? Dan Tuhan juga mau ketika dia lahir, semua orang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Fungsi kita untuk menjadi alatnya, hamba-hambanya, siapapun, bukan cuma pendeta, tapi semua kita yang hadir di tempat ini menjadi alatnya untuk menjadi terang dan garam. Puji nama Tuhan, tidak saya panjangkan firman Tuhan, tapi saya kenal percaya Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dan Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita. Bapa selalu memberikan kita anugerah untuk kita bersama-sama terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang melakukan rencana, kehendak, dan tujuan. Puji nama Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, ketika firman-Mu datang dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami rindu menjadi terang yang berfungsi maksimal sebagai terang. Dan kami rindu juga menjadi garam yang bertugas berfungsi sesuai dengan garam yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami lebih lagi. Dan bawa kami kepada pengenalan Engkau lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Biar firman-Mu sendiri ya Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Sehingga pertumbuhan kami sesuai dengan rencana, kehendak, dan tujuan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur berkati fellowship, persekutuan, keluarga besar di tempat ini. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu melimpah. Bahkan Engkau
Engkau terus hadir menyertai kami, memampukan kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Dedi sudah bagikan berkat ya. Kita nggak perlu khawatir tahun depan ya. Jangan ada kekhawatiran ya. Tuhan memberkati kita semua. Ayo, indah rencanamu ada. Ayo, ini siapa? Yang belum makan silakan menikmati. Kita nyanyi lagi yuk. Indah rencana Tuhan. Indah. Kalau ku tak tahu. Tunggu gitarnya yang ambil nada. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Mari kita lanjutkan sebuah lagu yang boleh mendatangkan, mengingatkan kita selalu, yaitu pujian hari ini harinya Tuhan.